Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berkunjung ke tempat Ustadz motivator saya, yaitu Ustadz Herman Sugianto. Insya Allah saya akan tanya-tanya beliau mengenai perkara hijrah agar teman-teman lainnya, teman-teman muda mampu berhijrah. Ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan ustadz, di mana ustadz ini yang saya anggap ustadz pemuda lah, ustadz motivator, khususnya buat teman-teman yang ingin berhijrah tapi masih setengah-setengah, dalam arti kata masih ragu-ragu karena takutnya apabila nanti berhijrah tidak bisa gaul, penampilannya tidak bisa seperti anak sekarang karena masih kurangnya ilmu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dengan Ustadz Herman Sugianto akan membahas masalah bagaimana kedepannya pemuda-pemuda ini berani untuk berhijrah, dikarenakan berhijrah itu bukan untuk menghalangi kita kaum pemuda untuk gaul atau untuk eksis di mana-mana. Yang penting kita tetap berdiri pada akidah yang benar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah mempertemukan saya dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Baik-baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Kemarin sempat putus kontak dikarenakan dengan adanya pandemi corona Ustaz ya. Iya. Dengan ya biasa karena majelis taklim yang kami hidupkan sempat terhenti karena dilarangnya ada pengumpulan massa Ustaz ya. Iya. Dan alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kami. Terus terang ini Ustaz motivator banget buat saya ini. Istri saya juga sampai-sampai mengatakan, "Kok Ustaz Herman Sugianto bisa begitu romantis?" Masya Allah. Istri saya terus terang itu mengatakan, "Ustaz, kok Ustaz itu bisa romantis ya? Padahal sekelas Ustaz itu jarang ya bahas-bahas tentang begitu ya kan? Biasanya bahas-bahas tentang ilmu-ilmu agama, tapi Ustaz sisinya lain Ustaz itu mengajarkan ke orang-orang bagaimana memperlakukan istri dengan baik, dengan anak. Jadi pada kesempatan kali Ustaz mungkin boleh kita berikan ilmu kepada khususnya teman-teman yang menonton nanti ini. Bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, khususnya yang pertama Ustaz. Yang kedua, bagaimana kita berhijrah sehingga kita berhijrah itu bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan, tapi memang ikhlas lillahi ta'ala. Terus bagaimana kita setelah berhijrah kita bisa istiqomah Ustaz. Terus selanjutnya bagaimana kita berhijrah, apakah kita harus membatasi pergaulan atau kita tetap bergaul dengan teman-teman tapi kita mensisipkan dakwah di dalam pergaulan itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemuda yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semua, sehingga alhamdulillah atas izinnya lah kita semua bisa merasakan nikmatnya kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Rasul kita yang tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan menuju zaman lahiriah yang penuh dengan kemuliaan. Alhamdulillah setelah berlalunya musim pandemi COVID-19, ya walaupun mungkin saat ini masih ada
Akan tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kampung kita, negeri kita ya yang tercinta ini Allah jaga, Allah lindungi dan Allah jauhkan dari Amin. COVID-19 itu ya. Nah, para pemuda sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, berbicara tentang masalah rumah tangga. Ya, bagaimana tips atau kiat kita untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana agar kita bisa menjadikan diri kita menjadi seorang yang terbaik. Karena sering kita dengarkan ada sebuah ungkapan, jodoh itu adalah cerminan diri kita. Kalau sekiranya kita adalah manusia yang terbaik, orang-orang yang baik, maka tentu jodoh kita pun juga akan menjadi orang-orang yang terbaik. Allah sudah titipkan, Allah sudah simpankan buat kita orang-orang yang terbaik manakala kita mau berhijrah karena Allah. Ya. Sehingga dalam hadis pun ya disebutkan tentang masalah hijrah, tentang masalah niat. Ya, hal yang paling utama yang harus kita perlukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki niat kita. Niat kita untuk menikah, ya, niat kita untuk bagaimana bisa menjadi pribadi yang terbaik sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan orang-orang yang terbaik. Nah, para pemuda sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi ada berapa tips? Yang pertama kita harus memperbaiki diri dulu. Ya. Kalau kita sudah bisa memperbaiki diri, insya Allah Allah akan datangkan orang-orang yang terbaik juga buat kita. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya kita juga harus mencari orang-orang yang baik untuk bisa kita jadikan sebagai teman hidup kita. Karena yang namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar ibadah sesaat, tapi dia adalah ibadah seumur hidup kita. Sepanjang hidup kita, maka kita sedang beribadah dalam pernikahan itu. Maka jangan pernah main-main dalam sebuah pernikahan. Ya. Berbicara tentang masalah romantisme, ya apalagi kita masih muda-muda, harus bisa lebih romantis. Ya sebagaimana para sahabat terdahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ya ketika dia minum bersama istrinya, ya minum dengan satu gelas. Ya Aisyah radhiyallahu anha minum dari bekas mulutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kita pun juga harus bisa seperti itu. Kenapa harus malu? Kenapa harus jijik? Ya kan? Ya. Toh itu adalah bagian dari hidupnya kita. Istri kita itu adalah pakaiannya kita. Begitupun juga istri, suaminya adalah pakaiannya dia. Jadi suami istri harus bisa saling menjaga satu sama lain. Ya. Makanya inilah perlunya kita untuk bisa memilih wanita-wanita yang terbaik dan laki-laki juga yang terbaik tentunya. Ya. Jamaah sekalian atau para pemuda yang baru hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita melihat mengambil sebuah pelajaran dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, apabila aku melakukan sebuah kesalahan, maka maafkanlah aku. Dan apabila engkau juga melakukan kesalahan, maka aku akan memaafkanmu. Sebab kalau tidak seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang bercerai-berai." Ya. Jadi harus saling memahami antara satu dengan yang lain. Suami harus memahami karakter istrinya dan istri juga harus memahami karakter suaminya. Agar apa? Agar tercipta kerukunan, agar tercipta yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Itu tips yang pertama untuk orang-orang yang sudah menikah. Jaga hubungan kalian. Ya. Kalau ada permasalahan, jangan langsung dipublikasikan ke media sosial. Ya, jangan sampai sedikit-sedikit, wah suami saya seperti ini, suami saya begini. Nggak usah. Keluhkan pertama permasalahan itu hanya kepada Allah. Minta solusi sama Allah. Ya, minta solusi sama Allah. Bagaimana istri Fir'aun? Ya laknatullah alaih. Ya, ketika dia dizolimi oleh suaminya, yaitu Fir'aun. Akan tapi apa? Dia adukan semua permasalahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar menghadapi kebengisan suaminya. Ya. Dan ingatlah, ya, setiap kali kita mau bersabar, kita mau beristighfar, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan kita, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan itu. Yang penting jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa dalam berdoa. Ya. Ingat apa ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu an?
Sesungguhnya yang aku takutkan, ya, bukan doa-doaku tidak dikabulkan. Bukan itu yang aku takutkan. Tapi yang aku takutkan itu adalah apabila aku tidak diberikan kesempatan untuk berdoa. Karena apa? Karena kematian. Ya. Jadi perbanyak berdoa, minta sama Allah. Allah akan berikan solusi yang terbaik. Yang penting kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang masalah hijrah, ya. Hijrah buat para pemuda, teman-teman sekalian di mana saja Anda berada. Ya, yang namanya orang-orang hijrah itu ya tentu tidak semuanya mulus. Ya tentu akan mengalami berbagai macam godaan dan tantangan. Kita lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah menyampaikan kebenaran di tengah umat masyarakat, ya menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak di antara mereka itu yang melempari Rasulullah SAW, ya. Menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Bahkan sampai giginya Rasulullah SAW itu ya ompong, ya berdarah giginya, ya hanya karena dilempari oleh orang-orang yang beliau dakwahi. Ya. Jadi namanya orang-orang hijrah itu tidak semuanya mulus, pasti mengalami berbagai macam ujian dan rintangan. Maka bersabarlah dengan ujian tersebut. Ya. Kalau kita mau belajar dari para nabi-nabi terdahulu, sekelas Nabi Ayub alaihissalam, ya beliau 18 tahun loh menderita sakit, ya 18 tahun dia sakit, badannya itu penuh dengan ulat, akan tapi dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kesabarannya itulah Allah berikan dia bantuan. Karena setiap ujian yang datang menimpa kita itu adalah merupakan ujian. Ya, dan barang siapa yang lulus dari ujian ini, maka dialah orang-orang yang beruntung yang bisa mendapatkan surga. Ya. Sehingga saya pesan kepada para pemuda sekalian, ya, bagaimanapun sakitnya kalian, ya, tetaplah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah agar Allah berikan pertolongan, Allah berikan kesembuhan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Makanya kita ketika mendatangi orang-orang yang sakit, salah satu adabnya adalah mendoakan mereka. Apa yang kita katakan? Ya, syafa'atallahu syifa'an ajalan la yughadiru saqama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, yakni kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit. Ya, la ba'sa tuhurin insyaallah. Ya enggak apa-apa dengan penyakit ini, mudah-mudahan Allah hapuskan semua dosa-dosamu. Ya. Jadi kita sakit itu ada berkahnya. Allah hapuskan semua dosa-dosanya kita. Maka bersabarlah dengan setiap tantangan dan ujian yang ada yang menimpa kita. Sakit itu sudah pasti. Ya. Namanya orang hijrah itu pasti banyak tantangannya, tapi bersabarlah dengan tantangan tersebut, ya. Para pemuda sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya hijrah juga bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar fashion, ya, akan tapi hijrahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan juga kemudahan-kemudahan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang penting kita bersabar di atas itu. Ya, bersabar. Dan memang sabar ini ya punya 3 tingkatan. Ya. Sabar ketika menghadapi ujian, musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu butuh kesabaran. Antum salat 5 waktu, salat subuh itu berat, ya kan? Akan tapi harus dilaksanakan dan itu butuh kekuatan. Ya, butuh suplemen untuk bisa istiqomah di jalan itu. Ya, makanya agar kita bisa istiqomah dengan hijrahnya kita, perbanyaklah untuk datang bertanya kepada para ustadz, ya, kemudian datang di majelis-majelis ilmu, ya, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, ini yang kita minta kepada Allah agar kita bisa hijrah itu dengan istiqomah. Hijrah bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat dengan satu buah hadis yang mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi menimba ilmu, pergi menuntut ilmu, pergi mencari ilmu, ya, dan dengan ilmu itu dia niatkan untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendakwahkan Islam, maka ketika dia mati di pertengahan jalannya untuk pergi menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW,
dia bersama para nabi dan rasul itu hanya dengan tingkatan 1 derajat saja. Ya. Jadi subhanallah, luar biasa sekali keutamaan orang-orang yang mau pergi mencari ilmu. Ya, maka kalian yang baru hijrah, istiqomahlah dalam ilmu, teruslah menggali kedalaman ya Al-Qur'an, tadabbur ya. Pahami apa yang terkandung dalam Al-Qur'an sedikit demi sedikit ya. Kemudian perbanyak bertanya kepada para ustadz ya, dan jangan lupa untuk sholat malam dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik agar Allah berikan keistiqomahan. Kemudian yang terakhir apa tadi? Ya Ustaz, kan sekarang ini khususnya pemuda-pemuda begitu dia hijrah, dia takut Ustaz, dia tuh tidak bisa, maksudnya dia harus memakai jubah, gamis, dia tuh takut ketinggalan style atau ketinggalan zaman Ustaz. Baik. Maksudnya, Ya. Para pemuda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita hijrah ya, itu tidak harus kita penampilan yang gimana gitu ya. Harus islami banget gitu. Tidak usah. Ya. Yang penting kita sesuai dengan kaidah, koridor ya, yang tidak membuat kita keluar dari Islam itu sendiri. Tidak ada permasalahan. Ya, nggak perlu harus pakai gamis, nanti harus pelihara jenggot. Kalau nggak bisa tunggu jenggot, bagaimana? Ya kan? Jangan dipaksakan. Ya. Jadi hijrah semampu kita. Ya, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Ya. Kalau memang kita mampu dengan hijrah-hijrah yang ada seperti misalkan memakai celana di atas mata kaki, kalau kita mampu silakan, kalau tidak mampu jangan. Ya, karena itu pun juga terjadi perbedaan pendapat. Ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan dalam hal-hal yang seperti itu. Ya. Kemudian dalam masalah kaos misalkan, ya, hijrahnya kita kalau yang kemarin-kemarin kita pakai kaos yang mungkin rock and roll, ya kan, baju tengkorak-tengkorak misalkan, ya maka ketika kita hijrah pakai kaos-kaos yang oblong, ya kan, pakai kaos-kaos yang sederhana lah, yang polos, walaupun mungkin bergambar tapi yang tidak terlalu norak lah gitu ya. Nah, jadi nggak ada masalah dalam hal yang seperti itu. Ya, coba kita lihat bagaimana penampilan Ustadz Hanan Ataki, ya Ustadz Henry Boni, ya dengan para ustadz-ustadz yang lain seperti Ustadz Felix So, ya ambil teladan dari mereka. Ya. Nah, jadi hijrah itu tidak mengekang kita harus berpenampilan yang membuat kita itu malu berpenampilan di hadapan orang banyak, tidak. Ya, tapi pakailah pakaian yang sederhana yang pantas untuk bisa kita pakai. Ya. Jadi ikhwas sekalian, para pemuda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada, tetap harus istiqomah. Ya, istiqomah dengan yang sudah saya sebutkan tadi, yang perbanyak bertanya, mendekati para ulama, ya para ustaz. Dan kemudian tadabbur Al-Qur'an dan datangi majelis-majelis ilmu untuk bisa menguatkan hati kita. Ya, karena iman itu kadang kan sering naik turun ya. Iman itu sering naik turun. Kata para ulama, ya, al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu bisa naik, bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa luntur dengan kemaksiatan. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah untuk sholat 5 waktu, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, supaya iman kita tetap naik. Ya, bukan malah semakin turun. Karena kalau kita sudah bermaksiat, nonton film yang tidak-tidak misalkan, ya, atau bergaul dengan teman-teman yang selalu berbicara yang sia-sia misalkan, atau banyak keburukan-keburukan yang lainnya, ya, maka kita akan tenggelam juga dalam kemaksiatan. Jadi iman bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka teruslah istiqomah di atas keimanan. Dan ingat apa yang sudah kita sebutkan tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini menyatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita bisa istiqomah di atas sunnah, bisa istiqomah di atas Islam itu sendiri. Bukan hanya sekedar Islam di KTP, tidak, tapi bagaimana kita bisa menjalankan aturan-aturan Islam itu sendiri. Ya, dengan cara banyak-banyak belajar. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Begitu Ustaz ya? Iya. Iya. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih
masukkan Ustaz ilmu-ilmunya. Semoga teman-teman yang menonton nanti dapat mengambil pelajaran, khususnya kaum pemuda di saat ini. Janganlah kita takut untuk berhijrah, berubahlah kita. Mungkin kita kemarin pernah melakukan sesuatu yang di luar agama, atau kita menyukai hobi yang di luar agama, menentang dari agama. Marilah kita berubah. Karena saya pribadi, saya juga mantan pemain musik. Saya ini mantan gitaris, tapi alhamdulillah Allah pertemukan saya sama istri yang dapat membimbing saya. Sebenarnya saya Ustaz, bukan saya membimbing istri saya, tapi istri saya membimbing saya. Istri saya apabila saya mendengar musik, dia marah Ustaz. Dia mengatakan kalau cita-citanya kita saja menjadikan anak Al-Quran, hindari musik. Alhamdulillah Ustaz, kayak saya cerita Ustaz, saya ini hijrah juga, nanti 2 anak baru belajar baca Quran. Dalam dia sekarang, semoga khusus semangatnya lebih tinggi. Alhamdulillah saya Ustaz sudah hafal 1 juz saat ini. Masya Allah. Dari awalnya Tabarakallah. belum cukup setahun belajar Quran Ustaz. Saya ikut sama anak kecil Ustaz. Saya ikut dari anak SD baca Quran. Istri saya itu temani terus saya, dampingi saya, karena istri saya sudah pintar. Sudah harus belajar sama Ustaz Rondom pada saat itu Ustaz. Saya datangi beliau, makanya beliau tahu sejarah saya itu belajar Quran itu. Ikut sama anak kecil. Jadi buat teman-teman, jangan malu. Tapi malulah apabila tidak mau belajar. Malulah apabila tidak tahu. Islam itu sangat memuliakan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Tidak memilih muda, tua. Tapi siapa yang mau mendatangi ilmu, maka itu yang Allah muliakan. Karena bagaimana Ustaz, di akhir nanti derajat orang berilmu akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Akan ditinggikan. Jadi teman-teman sekalian, khususnya yang berhijrah karena takut hilang pertemanan, pergaulan atau style-style, tidak apa-apa, tetaplah berhijrah. Selama itu tidak di luar akidah Islam Ustaz ya. Selama itu tidak di luar akidah atau tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam, silakan. Di saat waktu sholat kita datang, di saat kita ingin bergaul, ingin bermain apa saja yang kita anggap hobi kita, silakan. Tapi Ustaz, biasa problem Ustaz, ada mengatakan saya ini mau berhijrah, tapi saya masih dengar musik terus. Katanya Ustaz, takutnya bertentangan itu Ustaz. Baik, tentang masalah musik, memang ini agak berat kalau kita mau meninggalkan musik secara langsung begitu, ya kan? Jadi bertahaplah dalam hijrah. Bertahap. Jangan sampai sesuatu yang kita cintai membatasi kita. Kalau memang kita masih hobi dengar musik, ya paling tidak kita harus kurang-kurangnya sedikit, ya kan, dengan musik-musik yang Islami misalkan. Kalau masih sulit juga meninggalkannya, coba kita masih ada musik-musik yang tanpa musik kan? Maksudnya masih ada nasyid-nasyid yang tanpa musik, solawat-solawat atau dicarilah. Nasyid tanpa musik itu kan masih banyak, bahkan itu lebih indah syairnya, lebih menenangkan dibandingkan kita harus dengarkan musik. Karena memang musik itu bisa melalaikan kita. Coba kita tanyakan, apakah dengan mendengarkan musik ibadah sholat malam kita semakin bertambah? Tentu tidak. Apakah dengan mendengarkan musik sholat 5 waktu kita di masjid semakin bertambah? Atau semakin gemar kita membaca Al-Quran, semakin gemar kita dalam melakukan amal-amal soleh yang lainnya? Kalau seandainya tidak, maka cobalah untuk meninggalkannya. Bahkan kalau kita dengarkan murotal, dengarkan kajian, antum mendengarkan kajian 10 menit sudah banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi coba kalau dengar dangdut, dengar rock, dengar pop, apa yang kita dapatkan? Kan tidak ada tentunya, hanya mendapatkan dosa. Dan kita terjatuh dalam hal yang sia-sia. Jadi cobalah ketika kita hijrah, betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan minta kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan dalam hijrah itu. Seperti itu. Seperti Ustaz ketahui, saya ini kan umur saya sebenarnya masih 25 Ustaz, sudah punya 2 anak. Maksud saya Ustaz, ini sangat berat untuk mendidik anak saya sendiri Ustaz. Karena apalagi kami ini masih fakir ilmu Ustaz. Terutama saya pribadi sebagai kepala rumah tangga. Jadi nasihat buat saya pribadi Ustaz dan teman-teman yang menyaksikan yang masih dijulukan bapak muda atau mama muda, insya Allah Ustaz kasih solusi kepada kami agar kami bisa, walaupun kami bukan ahli agama, tapi kami ingin menjadikan anak kami seorang ahli agama Ustaz. Apakah tidak ada salahnya Pak apabila kita mantan pemabuk, tidak menutup kemungkinan anak kita menjadi penghafal Quran Ustaz ya? Betul. Jadi teman-teman sekalian, para papa muda atau mama muda ya, Masya Allah,
Ya, barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah menjaga kalian semuanya. Allah berikan pemahaman agama yang baik untuk kalian semuanya. Ya, insyaallah selagi niat kita baik, Allah pasti akan tunjukkan yang terbaik. Ya. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan. Tidak ada balasan yang terbaik buat orang-orang yang melakukan kebaikan melainkan balasan yang jauh lebih baik. Ya. Jadi teruslah memperbaiki diri. Dan jangan minder. Ya. Ketika kita mungkin merasa diri kita jauh dari Allah, merasa diri kita mungkin tidak pantas untuk mengajarkan anak-anak kita, coba pantaskan diri. Ya, harus dipaksakan diri kita untuk bisa menjadi orang-orang yang terbaik. Saya ini adalah teladan, saya ini adalah seorang ayah, saya memiliki anak dan istri, dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah, ini adalah keyakinan kita. Maka di saat kita masih tenggelam, coba rubah, ya, bangkit kita. Jangan sampai terus lalai dalam keburukan, ya. Dan ketika mungkin anak-anak kita tidak mampu kita ajarkan untuk mengaji, istri tidak tahu mengaji, suami tidak tahu mengaji, maka coba serahkan itu kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini, ya, di tempat kita, ya, di kampung-kampung kita kan sudah banyak para dai, bahkan ada TK, TPA, ya kan. Coba masukkan mereka di situ. Apalagi sekarang untuk anak-anak yang mau menghafal Al-Quran, ya, di usia-usia 3 tahun ke atas itu sudah banyak pesantren-pesantrennya. Ya, alhamdulillah kalau kami di sini di Molores ada dibuat sama perusahaan ini, ya, PT Bumane. Di mana Ustaz? Ya, di dekat sini. Sudah buka Ustaz ini? Sudah. Ya, itu ada namanya penghafal rutaba, itu khusus untuk anak kelas untuk anak 3 tahun ke atas, ya. Dan alhamdulillah mereka sudah mampu hafal 1 juz, 2 juz di antara mereka itu. Ya. Karena anak-anak itu butuh pendengaran sebenarnya. Ya. Bahkan kalau kita mau biasakan juga, coba biasakan mereka itu untuk mendengarkan Al-Qur'an di rumah-rumah kita. Ya, putarkan saja Al-Qur'an. Ya, terus diulang-ulang. Misalkan kita mau inginkan dihafal surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman itu diputar saja setiap hari. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nanti dia akan dengarkan terus, dia akan dengarkan. Karena anak-anak itu dia mudah sekali untuk merekam. Ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan masuk di otaknya dia dan akan menjadi hafalannya dia. Ya. Nah, makanya itu banyak kita temukan anak-anak yang umur 3 tahun, 4 tahun itu sudah mampu menghafalkan banyak juz, ya. Seperti Musa umur 5 tahun sudah 29 juz, kan luar biasa, ya. Makanya itu penglihatan dan apa yang mereka dengar itu harus dikontrol, ya, ketika di usia 3 tahun itu, ya. Dengarkan yang terbaik untuk mereka, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik, bisa menjadi penghafal Al-Quran insya Allah. Jadi belum ada kata terlambat lah istilahnya. Selagi kita masih hidup, ya, selagi detak jantung kita masih berdenyut, insya Allah kita masih punya kesempatan untuk bisa menjadi orang-orang yang terbaik dan bisa menjadikan orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang terbaik pula, ya, termasuk anak-anaknya kita, ya. Nah, Ini problematika sekarang Ustaz, khususnya anak-anak ini, orang tuanya apabila sudah lelah atau pada saat kelelahan anaknya rewel, itu dinontonkan aja YouTube atau nontonkan, pegangkan HP main game. Karena kebanyakan di tempat-tempat saya pribadi masih jam 7 pagi tuh anak-anak itu sudah main game online Ustaz. Astagfirullah. Di saat sholat, orang tua sholat, anaknya main HP saja. Mungkin Ustaz ada nasihat buat khusus orang tua yang mungkin anaknya masih gemar pegang handphone. ya. Jadi para ibu-ibu muda atau para pemuda sekalian yang alhamdulillah sudah menikah dan memiliki anak, yang mungkin anaknya itu susah untuk dikontrol gitu, ya. Apalagi di zaman sekarang ini kan zaman media sosial, zaman teknologi, ya, dan masing-masing hampir rata-rata kita lihat anak-anak kecil itu sudah punya HP Android dan orang tuanya, ya, memberikan support dalam hal itu, ya, nauzubillah. Jadi para pemuda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah merupakan sebuah kemungkaran sebenarnya, ya. Kita membiarkan anak-anak kita tenggelam, lalai dalam game-game online, ya kan, dalam HP-HP-nya mereka, ya, sehingga tidak sedikit kita temukan anak-anak rusak matanya masih kecil, ya kan, karena apa? Karena HP itu. Jadi bagaimana caranya kita membatasinya? Kita harus nasihati, ya kan. Kita sebagai orang tua itu harus bisa mengontrol mereka. Makanya ada sebuah ungkapan,
ini HP kita yang miliki atau HP itu yang memiliki kita? Ya, yang mengontrol kita itu apakah kita yang mengontrol HP atau HP yang mengontrol kita? Ya, tentu jawabannya adalah kita yang harus mengontrol HP-nya kita. Jadi kita harus bisa membatasi waktu-waktunya dia, kapan dia harus bermain, ya kapan dia harus belajar. Ya kan? Ya, karena memang anak-anak juga tidak boleh dikekang. Ya. Memang dia sudah memiliki masanya untuk bermain. Tapi bukankah selain dari HP Android ini masih banyak permainan yang lain? Ya kan? Masih banyak permainan yang lain. Ya. Permainan-permainan yang mengedukasi, yang memberikan mereka pelajaran. Ya, paling tidak orang tua, suami istri masa tidak bisa bekerja sama. Ya kan? Misalkan kalau seandainya suami pergi bekerja, ya maka istrilah yang harus mendidik dia. Ya. Mendidiknya dengan cara apa? Ya dengan memperdengarkan dia hafalan-hafalan. Insya Allah bisa lah itu. Ya kan, dibimbing dia dalam kebaikan itu. Ya, dengan tidak harus dimanjakan dengan HP ini. Banyak permainan-permainan yang lain ya selain dari HP. Ya. Dicobalah, insya Allah bisa. Ya, bahkan saya terkesan dengan ada teman saya di Kondale itu ya. Beliau itu anaknya tidak pegang HP dalam satu hari. Pokoknya kalau bangun tidur harus HP yang dipegang. Ya, harus HP. Maka ibunya punya inisiatif. Ya, diambil itu cila, ya kemudian disimpan di matanya sini. Dihitamkan di bagian matanya. Ya. Begitu dia bangun, cari HP. Ya, kemudian dia lihat di HP-nya, kenapa mataku ini, Mak? Ya, itu gara-gara kau pegang HP, nak. Kau bermain HP terus. Akhirnya dari situlah anaknya itu menangis dan dia trauma dengan HP. Setiap kali melihat HP dia langsung trauma. Tidak mau dia. Meskipun ditawarkan ini, main game ini, tidak mau sudah. Ya, karena apa? Ya, karena sudah diberikan pelajaran yang terbaik. Ya, makanya kita juga harus punya kreativitas. Ya, orang tua itu jangan pernah malu. Ya kan, kalau kita perlu bisa jadi kambing-kambing untuk anak-anaknya kita, jadilah kambing sampai ya kan sambil dia naik di atasnya kita. Memang sudah masanya dia bermain, kita harus bermain sama anak-anak kita. Ya. Dan hal-hal yang seperti itu mahal, sulit untuk didapatkan. Maka kita harus memulai hal-hal yang seperti itu. Ya kan, main petak umpet misalkan atau main hitung-hitungan, ya, hafalkan huruf hijaiyah. Masih banyak permainan yang bisa mengedukasi anak-anak kita selain daripada harus di gadget ini. Ya kan? Dan adapun kalau seandainya harus terpaksa dengan gadget misalkan, kan masih banyak juga permainan-permainan sekarang untuk anak-anak kecil ya. Masalah warna misalkan atau nama-nama hewan, atau carilah ya permainan yang mengedukasi anak-anak kita. Ya, karena memang sadar ataupun tidak sadar ya banyak diantara kalangan kaum muslimin yang membiarkan anaknya mereka itu masuk di game online yang tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Ya, jadi alhamdulillah dari HP ini kita bisa belajar untuk bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah, ya bisa menghafal Al-Quran, bisa. Ya, yang penting kita mau mencarinya saja, aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Carilah aplikasi yang mengedukasi. Ya, insyaallah. Alhamdulillah Ustaz, itulah teman-teman beberapa pemahaman atau ilmu yang diberikan kepada kita, dan janganlah bosan-bosannya kita mencari ladang atau tempat di mana ada ilmu itu, kita pergikan dia, kita pergikan ustadz-ustadz itu. Jangan kita malu atau gengsi untuk belajar, sekalipun kita sudah tua muda yang saya katakan tadi, itu bukan penghalang untuk kita belajar ilmu. Yang intinya siapa yang mau belajar, insya Allah itu yang Allah akan ridhoi. Dan semoga di channel-channel berikut saya akan memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain dengan ustadz-ustadz yang berbeda. Dan semoga channel ini dapat memberi manfaat khususnya kaum pemuda saat ini. Marilah kita berhijrah. Jangan takut berhijrah. Berhijrah tidak akan merubah posisi kita, tidak akan merubah penampilan kita. Mari kita berhijrah. Karena yang berhijrah kita akan mendapatkan ketenangan di dalam hari-hari kita. Yang ketenangan tidak pernah kita dapatkan di hari-hari kita akan kita dapatkan setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga di lain waktu Ustaz kita dapat berbincang-bincang lagi masalah iman, khususnya motivasi kepada kaum pemuda saat ini, khususnya di desa terbaru Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.